Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Hmm. Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang saya terima WA, tes Anies. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Terima kasih, ada waktu kita kompak-kompak, kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. Sampai hari ini nggak ada WA apapun. Ketika dulu ada wacana duet Anies Ahok dalam Pilgub Jakarta 2024, muncul pernyataan Anies bahwa dia dan Ahok sering berkomunikasi melalui WA. Dari pernyataan itu, Anies seolah ingin menggambarkan bahwa hubungannya dengan Ahok sangat dekat, meskipun di permukaan kelihatan berjarak. Persepsi yang ingin dibangun seolah-olah Anies dan Ahok sering bertemu di belakang layar. Sebuah pertemuan rahasia yang tidak tercium oleh kamera. Faktanya ternyata tidak begitu. Anies ngibul soal kedekatannya dengan Ahok. Karena sejak 2019, Ahok hanya bertemu Anies 3 kali. Itu pun tidak sengaja. Dalam salah satu pertemuan itu, Anies meminta nomor HP-nya Ahok. Kemudian dia WA Ahok buat basa-basi. Tidak lebih dari itu dan tidak ada WA lagi sesudahnya. Itu artinya Anies memang sengaja memunculkan gambaran bahwa dia seolah-olah dekat dengan Ahok dan mendapatkan dukungan PDIP untuk Pilgub Jakarta 2024. Dengan begitu, para pendukung Ahok dan simpatisan PDIP akan beralih dukungan kepadanya. Strategi Anies ini sudah sering digunakan. Dia ingin mengesankan telah melakukan sesuatu, padahal faktanya tidak ada. Cara ini cukup efektif untuk mengecoh banyak orang. Bagi orang-orang moderat dan sekuler, Anies ini dianggap liberal. Tapi bagi kelompok konservatif seperti FPI dan pendukung PKS, Anies dianggap Islami. Kesan ini dibangun Anies dengan modal pengelabuan publik tadi, bahwa seolah-olah dia berbuat sesuatu. Padahal sebenarnya tidak. Seolah-olah ia berada di kelompok tertentu, padahal faktanya tidak. Menjelang Pilgub Jakarta 2024, Anies lagi pusing nyari dukungan. Partai-partai pendukung Prabowo ogah memberikan dukungan kepada Anies. Sementara partai yang kelihatannya beroposisi seperti PDIP belum jelas arahnya. Dalam kondisi terkatung-katung itu, Anies akan merangkul siapapun yang mendekat ke arahnya. Maka ketika ada wacana duet Anies Ahok, dia langsung memanfaatkan kesempatan untuk menggiring opini publik. Siapa tahu Megawati akan tergerak dan memberikan dukungan kepadanya. Maklum saja, PDIP juga merupakan lawan politik Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Setidaknya mereka pernah menjadi lawan politik yang sama bagi Prabowo. Tapi jika tidak ada perubahan luar biasa, harapan Anies itu sebenarnya sulit diwujudkan. Karena Anies dan PDIP itu berada di kubu yang berseberangan. Mungkin jika dulu ketika Anies masih jadi tokoh liberal, dia bisa mendapat dukungan PDIP. Sekarang Anies adalah sosok yang berbeda. Ketika melawan Ahok pada Pilgub Jakarta 2017 lalu, dia tak segan-segan memanfaatkan isu SARA untuk menjatuhkan Ahok. Jika dulu Anies ikut menahan diri dan tidak mengambil keuntungan, bisa jadi dukungan PDIP akan diberikan hari ini kepadanya. Luka lama yang dialami PDIP, khususnya Ahok, sangat dalam terhadap Anies. Bagi Ahok, sosok Anies hanyalah seorang oportunis yang rela menghalalkan segala cara asal bisa berkuasa, termasuk mengorbankan Ahok dengan menggunakan isu SARA. Jadi rasanya tidak mungkin PDIP tiba-tiba berubah dan memberikan dukungan pada Anies. Seburuk apapun hubungan PDIP dengan partai pendukung Prabowo Gibran, tidak mungkin partai tersebut merapat ke Anies.
Apalagi sekarang ini tidak ada kepentingan bagi PDIP untuk melawan Prabowo. Secara historis, hubungan Megawati dengan Prabowo sangat baik. Hubungan mereka renggang itu karena faktor Jokowi. Dan pertarungan politik saat ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Maka dalam kondisi terpojok kali ini, Anies benar-benar berdiri sendirian. Partai yang diharapkan seperti Nasdem dan PKS sepertinya sedang jual mahal, bahkan cenderung buang muka. Belakangan ini Anies memang getol bergerak ke tengah. Ia sibuk membranding diri sebagai sosok moderat dan toleran. Namun, jejak hitam Anies tidak mudah untuk disingkirkan. Jejak itu menjadi noda dalam sejarah intoleransi di tanah air. Bagi banyak orang, terutama pendukung militan Ahok, sosok Anies tak lebih hanyalah penyakit kerukunan bangsa. Politisasi agama yang digunakan Anies telah mempertajam persinggungan yang dikomandoi oleh kelompok konservatif seperti FPI. Anies memberikan bahan bakar bagi kelompok intoleran itu untuk semakin besar kepala. Kebencian antar etnis dan kelompok yang berbeda keyakinan semakin tajam berkat sikap oportunisnya. Kita semua tentu berharap bahwa para pemilih akan membuka mata dan melihat secara lebih kritis. Pencitraan politik hanyalah strategi untuk menenangkan kerumunan. Fakta di balik pencitraan tersebut bisa sebaliknya. Dengan berpikir kritis, masyarakat akan terselamatkan dari jebakan politisi oportunis yang gemar menghalalkan segala cara. Terbukti, dalam kepemimpinan Anies sebelumnya, Jakarta mengalami kemunduran. Rekam jejak itu sebenarnya sudah cukup untuk menegaskan bahwa Anies memang sering ngibul gak tanggung-tanggung dan rakyatlah yang jadi korbannya.